Package Konsep 1.12 oleh Kak Amelia, dosen pembimbing, dan Asmara. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu membuat package yang menggunakan fitur overloading, mendeskripsikan error dengan mutual prevention subprogram, menginisiasi variabel dengan sub one time only prosedur, mengidentifikasi keadaan persisten atau terus-menerus. Overloading memungkinkan untuk menggunakan nama yang sama untuk subprogram yang berbeda di dalam sebuah blok PLSQL, sebuah subprogram, atau sebuah package. Membutuhkan parameter formal dari subprogram untuk membedakan antara angka urutan angka tipe data. Memungkinkan untuk membangun dengan lebih fleksibel karena user atau aplikasi tidak dibatasi oleh tipe data yang spesifik atau angka untuk parameter formal. Catatan, hanya subprogram lokal atau terpackage yang biasa di-overload, subprogram yang berdiri sendiri tidak dapat di-overload. Ini adalah contoh dari overloading package. Ini dapat dilihat, ini merupakan contoh dengan file over_package.sql di mana prosedur yang bernama add_tab. Di dalam prosedur terdapat beberapa statement tertentu. Di dalam statement ini dilihat terdapat dua prosedur dengan nama prosedur yang sama. Ini dibilang overloading karena yang awal pertama prosedur itu dijalankan, dan setelah awal prosedur dijalankan maka prosedur yang kedua akan dijalankan. Ya, seperti ini adalah contoh overloading pada body. Di body juga terdapat overloading ketika prosedur yang dijalankan dengan mempunyai nama prosedur yang sama. Kebanyakan fungsi bawaan ada overload. Contoh, lihat fungsi tutor pada package standar. Contohnya begini. Jika sebuah subprogram bawah dideklarasikan kembali dalam sebuah program PLSQL, deklarasi lokal akan mengoverload deklarasi global. Ini menggunakan forward declaration. Dapat dilihat setelah prosedur terdapat nama dari prosedur yaitu call rating. Ini merupakan yang awal adalah forward declaration. Kemudian yang kedua dari nama prosedur itu, ini adalah subprogram definite. Ya, kemudian dilakukan di prosedur yang kedua dilakukan statement begin dengan nilai prosedur, nama prosedur ini merupakan in alphabet order, dan yang ketiga dipanggil kembali prosedur dengan nilai yang sama. Membuat sebuah prosedur hanya satu kali. Ini adalah contoh dari sebuah prosedur yang membuat sebuah prosedur hanya satu kali. Dilihat pada body, hanya menggunakan pada body terdapat fungsi begin dan statement-statementnya. Batasan pada penggunaan package function dalam SQL. Sebuah function dipanggil dari sebuah query atau statement DML tidak dapat mengakhiri transaksi yang sedang berlangsung, seperti create atau rollback ke sebuah save point, atau alter terhadap sistem atau session. Sebuah statement query atau sebuah statement DML yang diparalel tidak dapat menjalankan sebuah statement DML atau modifikasi database. Sebuah statement DML tidak dapat membaca atau modifikasi tabel yang sedang dimodifikasi oleh statement DML. Catatan, pemanggilan subprogram yang melanggar batasan di atas tidak diperbolehkan. Ini adalah contoh dari user defined package menggunakan saya filenya adalah text-based.
melibatkan user defined package function dari statement SQL. Ini contoh dari file text.txt yang sebelumnya. Maka jika untuk melibatkan user defined package, maka dapat ditulis pada setelah statement select diikuti dengan nama file.txt kurung kelawar, maksud saya kurung buka diikuti dengan nama tabelnya. Kondisi persisten pada package variable. Ini merupakan contoh dari kondisi persisten pada package variable. Pada di sini terlihat variabel dengan nama genome yang mempunyai tipe data number dengan nilai 10. Ini merupakan inisiasi dari nilai 10. Kemudian masuk pada body package, di mana pada bjn ini adalah fungsi untuk memvalidasi komisi dari rendah sampai ke tinggi, dan diikuti komisi pada tabel. Setelah itu diikuti kembali pada sbjn yang perintah yang digunakan untuk memanggil validasi dengan nilai spesifikasi. Kondisi persisten pada package variable. Ini adalah contoh kondisi persisten pada package variable. Contohnya pada waktu 9, script mengexecute package dengan nilai maksimal 4 lebih besar 25 dan nilai genomnya 0,25. Kemudian diikuti Jones mengexecute sebuah package dengan maksimal nilainya 0,8. Kemudian setelah itu pada Jones juga melakukan execute sebuah package pada waktu jam 9.35 dengan nilai matchcom 0,8 lebih 0,5, sehingga nilai dari genomnya 0,5 dikarenakan 0,5 ini adalah nilai yang paling besar dibanding nilai dari Scott itu. Kemudian dilakukan execute kembali pada pukul 9. Nilai matchcom pada Scott nilai 4 lebih dari 0,25. Kemudian Jones seperti tadi, kemudian dilakukan pada Scott kembali mengexecute sebuah package.reset.com. Pada ini terdapat nilai maksimal 0,4. Ini jadi invalid karena nilai dari 0,4 itu lebih kecil daripada 0,5. Maka pada John melakukan rollback kembali dari nilainya. Kemudian pada John dilakukan perintah exit. Kemudian pada John dilakukan login kembali, masuk kembali pada package variable dengan membawa nilai maxcom 0,4, kemudian execute dan mereset nilainya di bawah nilai 0,25. Maka nilai ini valid karena nilai dari 0,25 sama dengan nilai genom dari Scott itu. Berikut ini adalah contoh mengontrol kondisi persisten pada package cursor, di mana perintah ini berada di dalam cursor. Setelah melakukan create or replace package, diikuti dengan perintah is, kemudian dilakukan mengontrol kondisi persisten pada package cursor dengan melakukan perintah cursor C1 is statementnya, diikuti dengan beberapa prosedur dari cursor yang diinginkan. Ya, contoh dari sebuah kondisi persisten pada package untuk menangani sebuah cursor. Dan untuk menjalankan
pics_jur ini harus menggunakan perintah set server output on, kemudian dilakukan execute pic_code.pop ada 1_3 row, artinya mengexecute dari file pic.jur pada proc 1 baris ketiga seperti itu. Diperlukan tabel BSQL dan record dalam package. Ini adalah contoh tabel yang isinya sama. Oke, baik. Lanjut pada ringkasan. Dalam pembahasan materi ini Anda seharusnya telah belajar tentang overload subprogram, menggunakan forward referencing, menggunakan prosedur hanya sekali, mendeskripsikan level kemurnian pada package function, mengidentifikasi kondisi persistent pada objek yang di package. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya penutup Anda. Terima kasih. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.